Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahla Alfia dengan NPM 10006618004 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang suami dikasih penyakit ringan, sebagai contoh penyakit MA. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan suami dikasih? Suami dikasih atau sering dikenal dengan pengobatan mandiri yaitu pengobatan yang dilakukan oleh seseorang atau anggota keluarga untuk menangani keluhan atau gejala yang dikenali sendiri, atau juga bisa berupa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter ataupun apoteker. Kapan sih suami dikasih dapat dilakukan? Suami dikasih biasanya dilakukan untuk penyakit ringan yang banyak dialami oleh masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit MA, diare, dan penyakit lainnya. Kemudian, obat-obatan yang seperti apa sih yang dapat digunakan sebagai suami dikasih? Yang pertama, obat dengan kategori obat bebas. Kedua, kategori obat bebas terbatas. Nah, kedua kategori obat bisa kita peroleh di apotek atau bahkan toko obat lainnya. Lalu bagaimana sih cara membedakan kedua kategori obat tersebut? Dengan melihat logonya. Obat bebas berlogo warna hijau, sedangkan obat bebas terbatas logonya berwarna biru. Selain itu juga ada kategori obat keras yang ditandai dengan logo berwarna merah dan disertai dengan huruf K. Kategori obat keras ini dapat diperoleh di apotek, tetapi harus menggunakan resep dokter. Selanjutnya, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suami dikasih? Yang pertama adalah kita harus mengenali kondisi tubuh. Yang kedua, mengenali gejala penyakit yang kita rasakan. Ketiga, itu mengetahui obat-obatan yang boleh digunakan untuk suami dikasih dengan menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas dan dipilih sesuai dengan keluhan yang kita alami. Yang keempat adalah meneliti obat yang akan kita beli dengan cara membaca informasi yang terdapat pada kemasan obat seperti aturan pakai, expired date, perhatian, dan peringatan. Karena untuk menghasilkan pengobatan yang lebih efektif. Yang kelima, ada waspada efek samping dan interaksi obat yang terjadi. Yang keenam, itu mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara penyimpanan obatnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara suami dikasih pada penyakit MA. Penyakit MA ini sering banyak dirasakan sakitnya oleh masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor dan atau bahkan juga sering diabaikan. Penyakit MA ini merupakan adanya peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi pada lambung. Biasanya gejala yang dialaminya seperti rasa nyeri atau pedih pada ulu hati dan kadang disertai dengan mual atau bahkan muntah. Apa saja sih faktor penyebab penyakit MA? Yang pertama adalah makanan atau minuman yang dapat memicu lambung seperti makanan pedas, asam, atau bahkan minuman seperti kopi. Yang kedua adalah faktor stres, baik stres fisik maupun stres mental yang dapat memicu terjadinya penyakit MA. Yang ketiga adalah pola makan yang tidak teratur, bisa memicu terjadinya penyakit MA. Yang keempat, ada obat-obatan yang dapat memicu penyakit MA seperti contoh obat-obatan antiinflamasi dari golongan NSAID yang biasanya menyebabkan efek samping terjadinya penyakit MA. Lalu, bagaimana sih cara penanganan penyakit MA? Pertama, kurangi atau hentikan penyebab penyakit MA yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, makanlah dengan porsi yang cukup, tidak berlebihan dan makan secara perlahan. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung asam dan yang mengandung kafein seperti kopi. Yang keempat,
Apabila sakit mah yang dipicu oleh stres, maka dapat melakukan meditasi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang kelima, jangan berolahraga jika perut kenyang dan jangan mengkonsumsi minuman alkohol. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatan penyakit mah? Nah, penyakit mah ini bisa diatasi dengan menggunakan obat antasida atau yang biasa kita kenal dengan proma. Proma ini mengandung aluminium hidroklorida dan magnesium hidroksida. Nah, kandungan tersebut dapat meredakan penyakit mah. Penggunaan obat antasida ini bisa digunakan 1-2 jam sebelum makan. Cara penggunaan pada tablet proma ini bisa dengan cara dikunyah atau ada juga dengan sediaan suspensinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami bagaimana cara swamedikasi pada penyakit mah atau pengobatan mandiri yang dapat dilakukan di rumah dengan penyakit kategori ringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.